Kelompok Hizbullah Lebanon mengumumkan kematian komandannya Fuad Syuhar dalam serangan Israel di Beirut pada Selasa 30 Juli 2024. Adapun jenazah Fuad ditemukan pada Rabu 31 Juli, sehari setelah serangan itu terjadi. Dan Tribuners, berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Lebanon berduka setelah mengumumkan kematian komandan Hizbullah Fuad Syuhar. Hizbullah menegaskan kehadiran langsung Fuad merupakan kekuatan tersendiri bagi mereka dan menekankan bahwa kematiannya akan menjadi dorongan yang kuat bagi rekan-rekan mujahidinnya. Jenazah Fuad Syuhar akan dimakamkan pada Kamis 1 Agustus 2024 di Lebanon. Sebelumnya Israel meluncurkan serangan udara di daerah Haret Haraik dekat rumah sakit Bahman yang terletak di pinggiran selatan Beirut. Serangan ini membunuh komandan Hizbullah Fuad Syuhar dan 3 warga sipil, termasuk 2 anak-anak serta melukai 74 orang seperti diberitakan oleh Al-Mayadin. Jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat karena operasi bantuan dan juga pemindahan puing-puing terus berlanjut. Dalam pernyataannya, militer Israel mengatakan serangan itu adalah balasan terhadap insiden jatuhnya rudal di lapangan bola Majdal Shams dataran tinggi Golan yang diduduki Israel pada Sabtu 27 Juli 2024. Insiden tersebut membunuh 12 orang dari sekte Druze termasuk anak-anak dan melukai lebih dari 40 orang. Israel sendiri menuduh rudal itu milik Hizbullah yang diluncurkan dari Lebanon. Sementara itu Hizbullah membantah tuduhan Israel dengan mengatakan mereka tidak pernah menargetkan Majdal Shams. Sementara itu, orang-orang Druze Suriah yang tinggal di Majdal Shams berpendapat bahwa Israel adalah dalang di balik insiden jatuhnya rudal, namun Israel sendiri menuduhkannya kepada Hizbullah. Sejumlah pejuang Hizbullah pun mengibarkan bendera merah di atas sebuah bukit di perbatasan Lebanon dengan Israel. Bendera merah ini diartikan sebagai penanda penuntut balas atas kematian Fuad Syuhar. Kematian komandan senior Hizbullah Fuad Syuhar akibat serangan Israel membuat milisi pro-Iran geram. Merespons itu, Hizbullah janji bakal melakukan serangan pembalasan ke Zionis. Sejumlah pejuang Hizbullah mengibarkan bendera di atas sebuah bukit di perbatasan Lebanon dengan Israel. Adapun bendera merah diartikan sebagai penanda penuntut balas atas kematian Fuad Syuhar. Pengibaran bendera merah ini juga mengisyaratkan bakal adanya pertempuran hebat yang datang. Sebelumnya, Hizbullah mengonfirmasi kematian Panglima Fuad Syuhar dalam serangan udara Israel di Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah akan berpidato saat acara pemakaman. Dan selain komandan Hizbullah, serangan IDF juga menewaskan 3 warga sipil. Jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat mengingat banyaknya korban yang masih terjebak di balik reruntuhan bangunan. Fuad Syuhar dimakamkan pada Kamis 1 Agustus 2024 di Lebanon. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah pun turut memberikan pidato saat pemakaman komandan Hizbullah yang tewas pada Rabu 31 Juli 2024 lalu itu. Dikutip dari Washington Post, Hizbullah mengatakan Nasrullah akan menguraikan sikap politik Hizbullah terhadap serangan penuh dosa dan kejahatan besar ini dalam sebuah pidato pada Kamis saat pemakaman Syuhar. Sebelumnya Hizbullah mengonfirmasi tewasnya Syuhar dalam serangan udara Israel. Hizbullah menyebut sebagai kejahatan besar tanpa mengatakan bagaimana mereka akan membalasnya. Sementara itu Lebanon menunggu dengan waspada. Konfirmasi kematian Fuad Syuhar tertunda karena petugas penyelamat harus melakukan pencarian terlebih dulu di antara reruntuhan bangunan menggunakan ekskavator dan juga mesin bor. Seorang petugas media Hizbullah menjelaskan Syuhar berada di salah satu lantai bawah. Serangan udara Israel ini menewaskan sedikitnya 5 orang termasuk 3 wanita dan 2 anak-anak. Serangan tersebut juga mengakibatkan sedikitnya 80 orang terluka, kata Palang Merah Lebanon. Serangan ini menjadi salah satu serangan tunggal paling mematikan bagi warga sipil di Lebanon selama 10 bulan pertempuran antara Hizbullah dan Israel. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi mengancam Hizbullah bahwa mereka bisa menyerang Lebanon dan juga melakukan pembunuhan lainnya di ibu kota Lebanon, Beirut. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Israel membunuh komandan Hizbullah yakni Fuad Syuhar dan juga 3 warga sipil serta melukai 74 orang dalam serangan udara di Beirut pada Selasa 30 Juli. Herzi Halevi mengatakan tentara Israel berupaya untuk memastikan Hizbullah tidak kembali ke situasi yang terjadi pada 8 Oktober 2023, merujuk pada hari saat Hizbullah menyatakan solidaritas untuk rakyat Palestina dan bergabung dengan perlawanan melawan Israel. Sejak itu Hizbullah terlibat pertempuran melawan Israel di Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki, dan perbatasan Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah.
Setelah Fuad Syuhar dibunuh Israel, Herzi Halevi menegaskan agar Hizbullah mundur dari perbatasan dan mengakhiri serangannya terhadap Israel. Herzi Halevi sesumbar bahwa Israel memiliki kemampuan untuk mencapai berbagai target Hizbullah di Lebanon, termasuk menargetkan para pemimpinnya. Kematian Komandan Hizbullah Fuad Syuhar dalam serangan Israel di Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam memberikan duka mendalam bagi Lebanon. Sejumlah pejuang Hizbullah mengibarkan bendera di atas sebuah bukit di perbatasan Lebanon dengan Israel. Adapun bendera merah ini diartikan sebagai penanda penuntut balas atas kematian Fuad Syuhar. Dan Tribuners, itulah sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.